Di keheningan malam, sang maut turun atas hadirat Tuhan menuju bumi. Ia melayang-layang di atas sebuah kota dan mengamati seluruh penghuni dengan tatapan matanya. Ia menyaksikan jiwa-jiwa yang melayang-layang dengan sayap-sayap mereka dan orang-orang yang terlena di dalam kekuasaan sang lelap. Ketika rembulan tersungkur di kaki langit dan kota itu berubah warna menjadi hitam kepekatan, sang maut berjalan dengan langkah tenang di celah-celah kediaman. Berhati-hati tidak menyentuh apapun, sehingga tiba di sebuah istana. Ia masuk melalui pagar besi berpaku, tanpa sebarang halangan, dan berdiri di sisi sebuah ranjang. Dan ketika ia menyentuh dahi Silena, lelaki itu membuka kelopak matanya dan memandang dengan penuh ketakutan. Melihat bayangan sang maut di hadapannya, dia menjerit dengan suara ketakutan, bercampur aduk kemarahan. "Pergilah kau dariku, mimpi yang mengerikan. Pergilah engkau makhluk jahat. Siapakah engkau ini? Dan bagaimana mungkin kau masuk istana ini? Apa yang kau inginkan? Tinggalkan rumah ini dengan segera. Ingatlah, akulah tuan rumah ini. Nyalah kau. Kalau tidak, kupanggil para hamba suruhanku dan para pengawalku untuk mencincangmu menjadi kepingan." Kemudian maut berkata dengan suara lembut tapi sangat menakutkan, "Akulah kematian. Berdiri dan tunduklah padaku." Dan si lelaki itu menjawab, "Apa yang kau inginkan dariku sekarang? Dan benda apa yang kau cari? Kenapa kau datang ketika urusanku belum selesai? Apa yang kau inginkan dari orang kaya berkuasa seperti aku? Pergilah sana, carilah orang-orang yang lemah dan ambillah dia. Aku ngeri melihat taring-taringmu yang berdarah dan wajahmu yang bengis. Dan mataku sakit menatap sayap-sayapmu yang menjijikkan dan tubuhmu yang meloyakan." Namun selepas sadar, dia menambah dengan ketakutan, Tidak maut yang pengampun. Jangan pedulikan apa yang telah kukatakan. Karena rasa takut membuat diriku mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya terlarang. Maka ambillah onggokan emasku semaumu, atau nyawa salah seorang dari hamba-hambaku, dan tinggalkanlah diriku. Aku masih mempunyai urusan kehidupan yang belum selesai, dan berhutang emas dengan orang. Di atas laut aku memiliki kapal yang belum kembali ke pelabuhan. Permintaanku, jangan ambil nyawaku. Ambillah olehmu barang yang kau inginkan dan tinggalkanlah aku. Aku punya perempuan simpanan yang luar biasa cantiknya untuk kau pilih, kematian. Dengarlah lagi. Aku punya seorang putra tunggal yang kusayangi. Dialah sumber kegembiraan hidupku. Kutawarkan dia untuk sebagai pengganti. Tapi jangan nyawaku yang kau cabut dan tinggalkan diriku sendiri." Sang maut itu mengeruh, "Engkau tidak kaya, tapi orang miskin yang tak sadar diri." Kemudian maut mengambil tangan orang hina itu, mencabut nyawanya, dan memberikannya kepada para malaikat di langit untuk menghukumnya. Dan maut berjalan perlahan di antara setingan orang-orang miskin hingga ia mencapai rumah paling daif yang ia temukan. Ia masuk dan mendekati ranjang di mana tidur seorang pemuda dengan kelelapan yang damai. Maut menyentuh matanya. Anak muda itu pun terjaga. Dan ketika melihat sang maut berdiri di sampingnya, ia berkata dengan suara penuh cinta dan harapan,
Aku di sini, wahai sang maut yang cantik. Sambutlah rohku, karena kaulah harapan impianku. Peluklah diriku, kekasih jiwaku. Karena kau sangat penyayang dan takkan meninggalkan diriku di sini. Kaulah utusan ilahi. Kaulah tangan kanan kebenaran. Bawalah aku pada ilahi. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku telah memanggil dan merayumu berulang kali, namun kau tak jua datang. Tapi kini kau telah mendengar suaraku. Karena itu jangan kecewakan cintaku dengan menjauhi diri. Peluklah rohku, sang maut yang dikasihi. Kemudian sang maut meletakkan jari-jari lembutnya ke atas bibir yang bergetar itu, mencabut nyawanya, dan menaruh roh itu di bawah perlindungan sayap-sayapnya. Ketika ia naik kembali ke langit, maut menoleh ke belakang, ke dunia, dan dalam bisikan amarah ia berkata, hanya mereka di dunia yang mencari keabadianlah, yang sampai ke keabadian itu